Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Pada tahun ini Allah masih memberikan kita umur untuk bisa menjalankan ibadah yang sangat mulia ini. Hadirin semuanya, para penonton, kita kembali hadir di sajian kurma kuliah Ramadan bersama Malhik 2. Dan seperti biasa, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, tentu kita sangat baik sekali ketika kita kembali makna sebuah hubungan atau yang disebut dengan interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran yang sangat agung, yang sangat hebat, menjadi kitab suci kita, seringkali menjadi tidak punya makna atau maknanya bias. Maknanya tidak jelas karena kebodohan kita terhadap Al-Quran tersebut. Bahkan sebagian menganggap Al-Quran adalah hanya kumpulan tulisan-tulisan Arab yang memiliki keramat yang ketika kita menyentuhnya harus bersuci terlebih dahulu, dan itu benar. Nah, tetapi seringkali hanya sebatas itu. Padahal kalau kita mengkaji dengan sungguh-sungguh betapa Al-Quran memiliki panduan-panduan, memiliki hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ulama memberikan 6 poin ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang 6 poin tersebut kita dibagi menjadi 2. Ada tahapan tujuan, kemudian ada tahapan wasilah atau perantara. Yang tujuan apa? Yaitu yang pertama hifdzul Quran, yang kedua adalah tajwidul Quran, yang ketiga adalah qiraatul Quran. Yang pertama adalah wasilah hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Banyak sekali orang yang hafal dengan Al-Quran, bahkan acara hafidz cilik, acara tahfidz, pondok-pondok tahfidz, yayasan-yayasan untuk menghafal Al-Quran menjamur di mana-mana, dan tentu ini sangat menggembirakan. Nah, tetapi sesuatu yang sudah baik ini bisa kita tingkatkan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Yaitu membaca dengan benar. Anak kecil mampu menghafal, tetapi seringkali hafalnya tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, setelah kemudian membaca dengan benar, ada tingkatan yang lebih baik lagi, yang itu tidak hanya permukaan tetapi lebih mendalam. Ketika kita misalkan berenang, ada orang yang berenang tetapi hanya sebatas permukaan laut, tetapi belum masuk ke dalam laut, meskipun sejauh berkilo-kilometer mampu berenang tetapi ternyata dangkal. Itu bisa. Nah, begitu juga Al-Quran bisa diselami. Nah, penyelaman Al-Quran itu adalah yang masuk ke poin-poin tujuan dari Al-Quran diturunkan. Yang pertama yaitu adalah misalkan ulumul Quran. Jadi kita tidak lagi membahas tentang lafaz Al-Quran, tetapi makna dari Al-Quran. Kita mengerti nasikh mansuh, kemudian muqayyad, kemudian muhkam, mutasyabih, dan seterusnya di dalam Al-Quran. Kemudian setelah ulumul Quran ada tafsirul Quran. Nah, kemudian yang terakhir yang Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk bertadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, bukan untuk dihafal, bukan untuk dibaca, bukan untuk ditafsiri, tetapi tujuan paling utama yang Allah sebutkan adalah liyadabbaru, untuk ditadaburi. Maka pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita mengkaji dan menelaah makna tadabbur, hal yang seharusnya kita lakukan terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya sebatas dihafal, meskipun hafal Al-Quran itu sesuatu yang sangat baik, tetapi juga harus lebih dari itu. Kita harus mengerti kandungan makna dan seterusnya. Sebagaimana ada hal-hal tujuan, ada hal-hal perantara untuk mencapai tujuan. Kita sholat subuh, kemudian jalan menuju ke musola untuk sholat subuh berjamaah adalah perantara, tetapi tujuannya adalah sholat subuh berjamaah. Nah, begitu juga Al-Quran diturunkan. Poin-poin hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian ulumul Quran, kemudian tafsirul Quran adalah tujuan untuk mencapai tadabbur Al-Quran. Maka dari itu, mari bersama-sama selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran dengan lebih baik. Agar apa? Agar Ramadan kita lebih bermanfaat, Ramadan kita lebih bermutu. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani bulan Ramadan kali ini, bisa benar-benar ada peningkatan kita dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.